Halo, halo Indonesia. Ya, netizen yang terhormat di seluruh tanah air, kita berjumpa kembali dengan dialog-dialog yang berkaitan dengan isu-isu terkini. Kali ini kita akan berdialog bersama pasangan suami istri yang sangat serasi, menjadi teladan bagi kita untuk mengikuti kehidupan beliau berdua sebagai suami istri yang bergelut di bidang pendidikan. Kebetulan beliau berdua adalah alumni program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur. Beliau berdua adalah angkatan ke-16. Nah, saya perkenalkan yang pertama Ibu Dr. Yulia Bea Kurniawati SH MH dan suami beliau adalah Bapak Dr. Santio Widayatmo SS SH MH. Kalau kita mencermati bagaimana pekerjaan beliau sekarang, Ibu Dr. Yulia ini adalah Sekretaris Divisi Hukum Universitas Indraprasta PGRI Unindra Jakarta, juga Sekretaris Pusat Kajian Pancasila Universitas Indraprasta PGRI Unindra Jakarta, juga dosen tetap di Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Sedangkan suami beliau, Bapak Dr. Santio Widayatmo SS SH MH, adalah Kepala Divisi Hukum Universitas Indraprasta PGRI Jakarta, juga Ketua Pusat Kajian Pancasila Universitas Indraprasta PGRI Jakarta, sekaligus juga tentu sebagai dosen tetap Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Ini suami istri yang luar biasa. Selamat datang Ibu Yulia dan Pak Santio. Terima kasih. Terima kasih alumni Doktor Hukum Universitas Borobudur. Kita jumpa dalam diskusi yang saya kira ini pilihan topik yang menarik ya Pak ya. Iya. Bapak Ibu, kita melihat bahwa generasi demi generasi itu memang ada namanya, ya, mulai the builders, ya, kemudian baby boomers, generasi X, generasi Y yang kita sering katakan generasi milenial. Nah, yang sekarang ini yang sangat menonjol adalah generasi Z. Gen Z katanya ya. Nah, hal-hal yang menarik dalam menjadi karakter bagaimana Gen Z atau generasi Z ini sepertinya menarik perhatian Ibu dan Bapak. Ya, dalam mungkin pernah mengkaji secara khusus, meneliti kehidupan mereka, sehingga kami dari Halolo merasa bahwa topik ini bisa kita dialogkan bersama agar bisa menjadi informasi kepada anak-anak kita, adik-adik kita, atau mungkin yang sudah punya cucu Gen Z ini bisa memahami mereka, dan mereka juga bisa memahami cara berpikir generasi yang lain, orang tua mereka ataupun kakak-kakak mereka, ya. Nah, ini saya mulai dulu dari Ibu dulu ya, ladies first ini, Pak Santio. Ya, Bu Yulia, kita melihat bahwa generasi Z ini mereka memang lahir di akhir dari masa Orde Baru ya, sekitar tahun 97, 98 ya, sampai
awal dari masa reformasi 2010-2012 ya. Nah, hal-hal apa yang bisa kita lihat sebagai hal yang menarik dan juga perlu menjadi perhatian kita semua dalam ya baik karakter maupun apa yang mereka lakukan selama ini, yang nantinya kita ini kan bicara tentang masa depan, ya, tentang Indonesia emas di tahun 2045. Kalau mereka pada saat itu sudah tentu antara umur 35 sampai umur 50 mereka, ya, pemimpin-pemimpin pada masa Indonesia emas. Nah, menurut Ibu Yulia, apa yang perlu kita perhatikan sebagai bagian dari bagaimana kita yang sekarang ini menyiapkan mereka, generasi Z? Silakan Bu Yulia. Baik, terima kasih sekali Pak Roni. Jadi buat teman-teman semuanya, kenapa kami berdua ini mengambil tema itu kesadaran hukum bagi Gen Z sekarang, apalagi untuk menyambut Indonesia Emas 2045. Ya. Karena jujur saja, tadi sempat diceritakan oleh Pak Roni sebelumnya, kami berdua bergelut di bidang pendidikan sehari-hari. Ya. Jadi otomatis kami berhadapan dengan mahasiswa, terutama semester 1, nih Pak. Oh iya. Semester 1, jadi benar-benar fresh graduate dari SMA, perpindahan dari siswa ke mahasiswa. Nah, di satu sisi mereka mencari jati diri. Gue bukan anak SMA lagi, gue udah menjadi yang dewasa. Tapi jujur saja dengan caranya mereka. Gitu. Nah, kita sebagai pendidik di sini adalah melihat bagaimana sih perkembangan karakteristik mereka. Terutama kita dihadapkan dengan yang nantinya yang dibutuhkan nanti Indonesia Emas itu apa? Yang saya jelaskan, kami berdua jelaskan di kelas. Paling saya tekankan lah, Anda yang nanti menjadi pemimpin negara ini, betul yang sekali. menggantikan kami. Kalau kami tidak menyiapkan Anda sebagai pemimpin yang baik, mau jadi apa negara kita? Di antaranya adalah yang paling simpel yang berhubungan dengan kita sebagai alumni Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur adalah membangun kesadaran hukum bagi Gen Z yang jujur saja. Kalau bisa kita lihat bagaimana karakteristik mereka itu yang istilahnya easy going, kan? Karena mungkin sebagian orang cuek sekali ya, gitu kan? Tidak sesuai dengan etika ada itu bagi kita. Disorot bagi kita nih istilahnya generasi X lah ya, Y gitu. Nah, tapi bagi mereka, ya inilah kami. Inilah kami hadir untuk mencari tantangan di dunia ini, begitu. Nah, kehidupan mereka pun juga dipenuhi dengan berbagai macam yang mungkin bagi istilah anak sekarang Pak di luar nurul. Jadi istilahnya ada FOMO, fear of missing out, jadi nggak mau ketinggalan apapun. Terus ada pikirannya mereka yaitu YOLO, jadi you only have once life, gitu. Jadi kamu hidup cuma sekali, ya udah kamu berbuatlah apa yang kamu inginkan, begitu. Nah, cuman kita di sini sebagai pendidik mengarahkan. Walaupun kita bisa, kamu harus begini, tidak bisa begitu. Jadi kita dengan caranya kita mengarahkan, membimbing dengan tidak mengubah karakteristik mereka, tetap sampai ke tujuan, yaitu apa? Kesadaran hukum bagi Gen Z. Nah, jadi istilahnya kita ingin berbagi dengan mereka. Ayo kita punya tanggung jawab yang sama nih. Berbaginya tanggung jawabnya seperti apa? Kamu nanti jadi pemimpin loh. Kita hanya sebagai pendorong kamu. Kita hanya mensupport kamu. Bagaimana kita menyiapkan kamu semua jadi pemimpin ke depan yang ganti Pak Prabowo siapa? Nanti kamu semua. Yang sekarang. Nah, nanti yang menggantinya menteri-menteri yang ada semuanya. Tapi dibentuk dari sekarang. Dimulai dari hal yang kecil. Kesadaran hukum dulu deh. Tapi kita nggak bisa dengan hal yang complicated ya Pak ya. Jadi hal yang simpel mungkin. Nggak usah jauh-jauh. Nggak usah telat aja kuliah gitu istilahnya. Atau ujian nggak usah telat nyontek apa gimana gitu kan. Itu kesadaran hukum. Tapi kan
apa kita ada di realita gitu kan, pelan tapi pasti kita pelan-pelan meningkatkan kesadaran hukum bagi mereka gitu loh. Luar biasa ini. Memang kalau kegiatannya sehari-hari memang menggeluti dunia pendidikan, di mana yang dihadapi adalah generasi-generasi muda ya, khususnya yang sekarang ini lagi mulai Gen Z sudah masuk ya Bu ya. Sudah. Jadi ibu dan bapak bisa mencermati kehidupan mereka dari hari ke hari ya. Nah, ini sangat menarik kalau Bu Yulia sudah menyampaikan bahwa bagaimana beliau melihat anak-anak kita, adik-adik kita ini dari Gen Z, karakternya yang harus juga diberikan masukan, diberikan bimbingan dari latar belakang hukum. Apalagi Ibu Yulia dan Pak Santio ini juga punya basic yang sangat kuat, sudah menjadi pakar di bidang ilmu hukum. Ini tentu sangat tepat pemikiran yang tadi disampaikan. Nah, Pak Santio yang juga mencermati masalah Gen Z ini, apa sebenarnya yang kita khawatirkan ya? Misalnya hal yang negatif ya, ataupun hal yang positif yang harus kita lihat ya dari kedua sudut pandang ini, sehingga apa yang bisa bermanfaat bagi negara juga tentu bagi mereka dan orang tua yang selama ini juga guru-guru, dosen bisa memahaminya. Ya. Silakan Pak Santio. Baik, terima kasih Pak Roni. Iya. Kebetulan kita juga mengajarnya ini Pancasila. Itu tadi dikatakan sama Bu Julia. Untuk semester 1 itu biasa kita mengajar Pancasila. Nanti semester kedua kita mengajarnya kewarganegaraan. Wow. Kebetulan juga saya di Pusat Kajian Pancasila, Ketua Pusat Kajian Pancasila, dan juga Sekretaris Pusat Kajian Pancasila. Kompak hukum sekali juga begitu, saya kepala divisi hukum dan sekretaris, dan saya melihatnya begini, Pak Ron. Jadi anak-anak sekarang itu mereka literasi digitalnya luar biasa. Kemampuan mereka itu sangat cepat. Adaptasinya mereka sangat cepat. Bahkan melampaui apa yang kita bayangkan. Kalau kita masih memberikan tugas-tugas dengan hal yang sederhana, maka mereka akan melihatnya dengan kemampuan yang sangat cepat. Wow. Ya, maka kalau kita di Pancasila kan berpikir nilai-nilai luhur Pancasila, jati diri Pancasila. Kalau tadi Pak Roni mengatakan, apa sih yang kita khawatirkan? Ya, kalau kita melihat ini jelas akan terjadi suatu ketika nanti distorsi, di mana nilai-nilai Pancasila yang seperti apa yang akan mereka pahami. Kalau dengan mudah literasi digital mereka, dan mereka itu sangat mudah mendapatkan informasi. Apalagi dari luar. Kita sangat concern pada ideologi Pancasila. Mempertahankan ideologi Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, falsafah bangsa, nilai luhur. Bahkan sumber dari segala sumber hukum. Tapi kalau kita menyampaikannya, indoktrinasi kepada mereka, mereka berpikirnya, yang mereka baca lebih banyak. Dengan cara yang lebih mudah. Membaca mereka itu dari gadget yang mereka pegang, apakah itu HP, kemudian menggunakan laptop yang mereka sangat familiar sekali. Mulai bangun tidur sampai ini mereka mau tidur. Bahkan mungkin bisa dikatakan lebih dari separuh waktunya di depan gadget. Betul. Dan begitu mudahnya mereka dengan berbagai macam grup dan sebagainya. Nah, kalau kita tidak cermati baik-baik, kita melihat banyak hal yang bisa terdistorsi. Contohnya misalnya masuknya pemikiran-pemikiran dengan
ideologi transnasional. Ya. Ya. Yang dengan mudah mereka membaca di internet. Ya. Ya. Oh, ini kok begini, ini kok begini. Ditambah satu keadaan di mana realitas yang mereka hadapi tidak sesuai dengan teorinya. Teorinya seperti ini, nilai-nilainya begini, tapi kok prakteknya kayak begini, ya, nggak bisa. Contoh yang paling mudah, mereka itu sangat sensitif terhadap pemahaman satu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini kok tidak adil, ini kok tidak adil. Iya. Ngomong tadi kita bicaranya mengenai keadilan hukum misalnya. Ya. Apakah keadilan hukum sudah sesuai? Kalau kita bicara teori-teori, mereka kan bicara prakteknya. Ya. Jadi kita harus tahu persis bagaimana mengikuti dinamika perkembangan dan sebagainya. Maka kalau kita menggunakan misalnya sekarang untuk pengajaran, termasuk ujian ya, karena kan kadang kita juga buat soal juga, itu juga harus kekinian juga. Karena kalau kita menggunakan segala macam yang apalagi misalnya sekedar bicara indoktrinasi, teori-teori, sejarah dan sebagainya, mereka nggak masuk dalam cara berpikir mereka ya. Jadi hal yang seperti itu, jadi kita harus bisa tetap menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila. Iya. Ya. Kalau zaman kita dulu, Pak Roni, kita punya pendidikan moral Pancasila. Iya. P4 atau PMP gitu. Ya. Bahkan kami berpikir, kenapa tidak sih sekarang eranya dengan ke depan ini? Saya berpikir mungkin dengan pemerintahan baru bisa mulai menerapkan lagi nih bagaimana pendidikan moral Pancasila, tetapi dengan gaya kekinian. Jadi ada pemahaman pendidikan moral Pancasila. Karena kalau memberikan pengertian pendidikan Pancasila, Pancasila ini begini. Tapi yang kata keduanya, moralnya ini. Karena kan ini yang menjadi akarnya. Jadi kalau kita hanya memberikan pendidikan Pancasila, ini Pancasila begini, sejarahnya begini, bagaimana ideologi di dunia seperti ini, Pancasila dalam perkembangan dinamika ideologi di dunia begini. Tapi kata keduanya yang kelihatannya kalau orang bicara zaman sekarang ya soulnya ya, jiwanya itu hilang. Kenapa? Sejak reformasi justru berkembangnya pendidikan Pancasila. Bahkan pendidikan Pancasila kewarganegaraan. Nah kebetulan sekarang bisa Pancasila dan kewarganegaraan dua konteks yang berbeda. Pancasila adalah ideologi bagaimana kita menanamkan nilai-nilai luhur kepada peserta didik, pada mahasiswa di perguruan tinggi atau siswa di sekolah. Kewarganegaraan adalah bagaimana menanamkan nilai bela negara. Nasionalisme. Ini dulu sempat digabung Pancasila dan kewarganegaraan, PPKN. Pendidikan betul. Pancasila dan kewarganegaraan. Nah sekarang kan syukur sudah dipisah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kewarganegaraan sudah bagus. Kami justru berpikir dan kalau dimungkinkan kami juga usul kepada pemerintah ini mulai menerapkan lagi lah pendidikan moral Pancasila. Pendidikan moral Pancasila ya. Kata moral ini soulnya Pak. Jadi kalau bagaimana ke depan ini disesuaikan dengan keadaan. Baik. Supaya jati diri bangsa dan nilai-nilai luhur bangsa ini tidak hilang. Religius yang bisa kita akomodir dalam ketuhanan yang Maha Esa. Nilai kemanusiaan. Kemanusiaan, kemudian toleransi, tenggang rasa itu kita lihat dalam kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai persatuan Indonesia, gotong royong, musyawarah, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian nilai keadilan sosial bagi rakyat Indonesia dan nilai keadilan, nilai pemerataan. Tapi justru juga yang tidak kalah penting prakteknya juga Pak. Jadi jangan teorinya aja, karena mereka concern pada keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Loh, keadilannya bagaimana? Padahal kalau kita bicara
apapun, apakah kita bicara hukum? Substansi esensinya kan keadilan. Ya. Nah, kalau mereka melihatnya loh kok keadilan yang ini kok begini, yang ini begini, gimana? Ya. Kadang-kadang itu yang menjadi kita harus cermat bahwa mereka itu memang dari sisi tadi katakan mudah sekali dapat pemahaman-pemahaman dari luar. Ya. Kemudian mereka juga kadang kalau dari sisi tadi etika ya mungkin kadang-kadang agak berbeda, maka saya katakan tadi ya perlulah kita sedikit moral gitu bagaimana yang sesuai juga dengan nilai luhur bangsa. Tapi satu hal yang menjadi kelebihan mereka adalah selain literasi digitalnya, mereka itu kritis. Mereka kita bicara banyak, dia kan menangkap substansinya dalam hitungan waktu yang sangat singkat. Jadi sebenarnya mau ngajar ini, materinya ini, itu sangat singkat. Mau kita jelasin sesuai dengan waktunya begini, dia bicara menyimak sebentar, langsung dia tahu itu. Tapi prakteknya enggak gitu, Pak. Nyataannya enggak gitu. Dan kalau kita hanya apologi, Pak, hanya pembenaran-pembenaran mengatakan bahwa iya sebenarnya kan ini begini, ya tidak akan masuk dalam bahasanya tadi Bu Yulia itu nggak masuk nalar mereka, nggak masuk nalar mereka, dalam pikiran mereka ya mereka punya atmosfer berpikir, ya jelasin dong yang mudah singkat saya bisa pahami. Dan inilah yang harus dipahami bukan hanya pada mungkin generasi ya mungkin yang sekarang jadi orang tua, pengajar dan sebagainya. Tapi kita juga menyiapkan mereka ke depan 2045 mereka kan akan menjadi para pemimpin bangsa. Betul. Dengan kemampuan literasi digital yang sangat luar biasa dan kemampuan adaptif yang begitu luar biasa, tapi tetap kita harus moralitas, nilai luhur bangsa itu yang harus kita tinggal. Maka saya kan pendidikan moral Pancasila itu. Baik, luar biasa. Memang kalau sehari-hari menggeluti bidang atau mata kuliah yang memang sangat berkaitan dengan pendidikan moral, Pancasila, kewarganegaraan, memang menjelaskan segala sesuatu itu ya lugas ya Pak Santio. Saya tertarik sekali dengan apa yang tadi Pak Santio sampaikan. Bagaimana kita memberikan masukan kepada pemerintah, terutama Kabinet Merah Putih yang sekarang sedang memulai kinerjanya. Nah tentu apa yang akan dikerjakan oleh pemerintah pasti eselon 1, eselon 2 di masing-masing kementerian maupun lembaga mereka sedang bekerja keras ini. Nah, bagaimana kita, terutama Bapak Santio dan Ibu Yulia kan di bidang pendidikan ya. Tadi Pak Santio menyampaikan perlu ada mata kuliah yang secara khusus ya menyampaikan tentang nilai moral ya, nilai moral. Memang nilai moral ini sebenarnya merupakan hal-hal yang sudah kita miliki sejak nenek moyang kita sebenarnya. Itu bisa kita gali dengan contoh-contoh konkret kepada anak kita. Dan karena mereka mudah mendapatkan melalui digitalisasi, nah Ibu Yulia melihat apakah literasi maupun materi-materi yang beredar di media sosial terutama selain media mainstream ya yang bisa diambil, dibaca karena anak-anak Gen Z ini kan menarik ketika ya sesuai dengan kepentingan mereka ya. Nah, Ibu Yulia melihat bagaimana yang ada sekarang ini di dunia digital. Apakah itu sudah sesuai dengan harapannya generasi Z atau seperti apa? Silakan Bu Yulia. Terima kasih Pak Roni. Ya. Jadi seperti tadi yang Pak Roni sampaikan ya, kita memang harus match dengan apa sih maunya mereka. Iya. Karena kalau saya jujur saja, yang penting message-nya sampai.
Dan itu nanti kita bisa lihat pada saat penerapannya, implementasinya seperti apa. Contoh misalnya gini, dalam memberikan tugas Pak, saya tidak lagi memberikan satu, kamu bikin kelompok, bikin paper, presentasi, saya tidak mau. Yang sekarang saya kerjakan adalah Anda bikin project. Jadi project itu langsung turun ke masyarakat. Saya kasih temanya, saya kasih pilihan ke mereka semuanya. Kami ada satu program, itu namanya, ya mungkin untuk program pemerintah juga. Ada namanya, ada mata kuliah wajib kurikulum, di mana kita bekerja sama dengan mata kuliah Pancasila, Bahasa Indonesia dengan agama. Nah, jadi dari situlah nilai-nilai dari agama Pancasila yang itu kita sudah tahu itu nggak bisa dipisahkan ya Pak, menjadi satu kesatuan. Nah, kita bikin satu tugas project yang bikin mereka happy bikinnya, mereka senang. Jadi kalau cuma hanya presentasi, jujur saya pun bosan Pak, gitu kan, ngantuk yang pasti. Yang mendengarkan tuh hanya 2 baris di depan, sisanya udah nggak tahu lagi deh. Nah, tapi kalau kita bikin project, saya tantang mereka, kamu bikin project dan bentuk luarannya saya minta Anda bikin seperti kayak film dokumenter kecil. Dan nanti Anda upload ke YouTube. Supaya di situ orang akan memberikan masukan-masukan ke mereka. Gitu. Jadi, kamu saya bikin mereka project langsung turun ke masyarakat. Misalnya memberikan penyuluhan bijak ke media sosial. Kayak sekarang nih pilkada nih Pak, pilkada serentak nih. Nah, kita berbekal yang lalu lah, banyak banget hoax-hoax yang muncul di dunia maya ya. Nah, kita bikin literasinya itu. Kamu edukasi masyarakat supaya tidak terjebak oleh konten-konten yang nggak bertanggung jawab, saya bilang gitu. Kamu sebagai mahasiswa, sebagai agen perubahan, edukasilah masyarakat sekitar kamu itu bagaimana, adik-adik kamu itu bagaimana caranya. Itu semester 1 loh. Masih semester 1 sudah diberikan tugas-tugas seperti itu, luar biasa. Istilahnya itu kalau yang serius ya Pak. Yang buat mereka. Kita tahu anak enjoy sekarang lah. TikTok. Saya minta mereka bikin TikTok dulu. Tapi yang nilainya apa? Mengajak meningkatkan kesadaran hukum. Mengajak meningkatkan nilai-nilai luhur tadi supaya diimplementasikan. Jadi mereka tuh, Bu, gimana bikinnya? Terserah kamu, sekreatif kamu. Semakin kamu kreatif, tinggi nilainya, saya bilang begitu. Jadi Ibu memberikan tantangan kepada mereka. Betul. Jadi kita bukan zamannya lagi Pak, kamu harus bikin tidak. Kamu sukanya apa? Kamu sukanya media, sekarang itu medsosnya kemana-mana, kamu gunakan itu. Untuk apa? Implementasikan apa yang kamu dapat di kelas ke masyarakat. Dan nanti buat apa kontribusi ke bangsa. Dan kalau nanti begitu, nanti apa? Pelan-pelan masyarakat yang teredukasi. Nah, ini yang saya pengen buat nanti, nyiapin nanti nih. Kaderisasinya nanti, pemimpin nanti, supaya nanti dia terbiasa terjun ke masyarakat. Dia terbiasa apa sih yang persoalan yang ada di masyarakat itu yang saya bikin di situ Pak. Kita bikin semuanya punya program sama. Kamu turun ke jalan, kamu turun ke masyarakat, kamu turun ke kampung-kampung. Kamu lihat, gak semua orang seberuntung kamu bisa kuliah. Kamu lihat apa yang kamu bisa bagikan buat mereka. Gitu. Jadi tidak harus ke sekolah, enggak. Komunitas bisa. Misalnya komunitas manusia silver, komunitas pedagang asongan, transfer knowledge ke mereka dengan cara kamu, gitu. Supaya apa? Gak ada gap lagi Pak. Jadi ayo kita sama-sama bangun Indonesia bareng-bareng. Gitu. Jadi palingnya dari kami itu masuknya apa? Ya itu tadi, apa yang mereka suka sekarang kita masuk ke situ. Luar biasa. Jadi apa yang tadi disampaikan Pak Santio tentang bela negara, sebenarnya di dalam pemberian tugas itu juga terbangun kan, bagaimana membangun mereka untuk bela negara melalui konten-konten kreator yang mereka buat ya Bu ya. Betul sekali. Jadi substansi pendidikan itu masuk, tapi juga melatih keterampilan kekinian mereka menjadi konten kreator yang terlatih juga berjalan ya Bu ya. Nah, cara-cara seperti ini tentu belum dimiliki oleh seluruh orang tua Bu, apalagi daerah-daerah yang terpencil,
yang jauh dari internet ya, belum masuk jaringan internet. Tapi ini menjadi masukan yang sangat baik loh bagi Kementerian Komunikasi dan Digital. Sekarang ini sudah berubah namanya ya. Udah lagi ya Pak ya. Ya, tentu itu bagaimana di level provinsi ada dinas komunikasi, mungkin akan berubah komunikasi dan digital atau humasnya kabupaten kota. Nah, ini yang perlu juga mungkin melalui dunia pendidikan, hal ini bisa tersampaikan ya. Jadi konten-konten yang tadi dibuat, yang diberikan tugas kepada anak didik kita, para mahasiswa itu, bagaimana bisa memacu semangat pemerintah untuk juga memberikan perhatian. Nah, ini Pak Santo melihatnya bagaimana ini pemerintah daerah kita ya, yang tentu bersentuhan langsung dengan masyarakat. Bagaimana menyeimbangkan kemajuan yang ada di Jawa, di kota-kota besar dengan yang di pelosok-pelosok. Tentunya kan berbeda ya Pak Santo ya. Kalau di pendidikan kebetulan Universitas Indah Prasta ada di Jakarta kan ya. Nah, bagaimana dengan perguruan tinggi yang memang di daerah-daerah yang jauh dari ibu kota ya, atau jauh dari Jakarta? Ini masukan-masukan yang bisa Pak Santio sampaikan seperti apa? Silakan Pak Santio. Ya. Baik Pak. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan tadi sama Bu Julia mengenai tugas itu sebenarnya tugas MKWK, mata kuliah wajib kurikulum. Pancasila, kewarganegaraan, agama dan bahasa Indonesia. Baik. Itu bersinergi. Ya. Nah, sebenarnya ini sudah digagas dari yang sebelumnya, bahkan dari Kemristek Dikti yang sebelumnya mungkin sekarang sudah dipecah ya. Itu mereka sudah mengadakan ini, bahkan kita juga sudah mengikuti berbagai macam dari kegiatan-kegiatan, dan mereka yang diikuti juga oleh banyak perguruan tinggi di daerah melalui Zoom meeting. Cuma implementasinya mungkin bisa sama, bisa berbeda-beda, tergantung dari perguruan tinggi yang melaksanakannya ya. Karena kalau kita bicara kementerian ini kan lebih hal yang sifatnya mungkin, kalau yang ini tahu berbedaan antara kementerian dengan departemen. Iya. Kalau kementerian ini kan hanya regulasi umum saja. Iya. Teknisnya nanti di daerah, apalagi sekarang dengan otonomi daerah dan sebagainya. Kalau dulu departemen itu kan langsung yang dengan barangkali satu kebijakan mereka bisa desentralisasi, dekonsentrasi bisa langsung sampai ke bawah. Betul. Nah, sekarang tentu akselerasinya bisa berbeda-beda. Oke. Jadi setiap daerah bisa berbeda-beda. Tetapi satu hal yang penting adalah pemahaman bahwa Gen Z dengan kemampuan literasinya yang sangat cepat dan adaptif dan sebagainya, termasuk berbagai macam di era globalisasi, era informasi, ini sebuah keniscayaan. Ya. Mau kita bendung dengan apa, malah tidak bisa, karena anak-anak Gen Z, anak-anak muda sifatnya kan ya kadang very kolosok. Ya. Mereka menyerempet-nyerempet sesuatu, makin dilarang makin coba kan. Iya. Justru yang ada, kita tidak melakukan upaya hal seperti itu. Cukup kita melakukan satu hal yang disebut dengan filtrasi saja. Filtrasi yaitu menyaring saja. Baik. Karena kita bicara bahwa saat ini kan kita tidak bisa mengatakan bahwa kita ini membendung budaya, pemikiran dan sebagian dari asing, itu tidak bisa. Yang bisa kita lakukan filtrasi, kita menyesuaikan, termasuk bagaimana cara menyampaikan tadi kepada Gen Z tadi. Mereka sangat sensitif pada hal-hal yang sifatnya yang menyentuh mereka. Tadi kalau dikatakan kenapa sih muncul FOMO dan YOLO, fear of missing out, mereka pengennya yang terdepan, karena mereka ingin
sebenarnya kita jangan semata melihatnya itu semata negatif saja. Ada sisi positifnya, mereka itu kan ingin berlomba-lomba, ingin mencapai sesuatu. Cuma kadang-kadang caranya, ya yang perlu diarahkan. Ya, sehingga mereka apapun mereka coba nih. Kemudian yang kedua, you only live once. Mereka itu merasa berpikir, gue hidup sekarang, besok lah sekarang. Nah, ya kita filtrasi juga. Ya, kan nggak cuma sekarang. Kita harus berpikir. Kadang kalau saya menyampaikan, kita itu hidup setiap hari. Ya, kan ada orang mengatakan kita itu ya nikmati hidup karena ya kita hidup itu cuma sekali. Saya katakan enggak sekali. Kita hidup setiap hari dan justru kalau kita itu mati cuma sekali. Jadi itu yang harus kita gaungkan. Kita hidup setiap hari dan kita isi hal yang positif itu. Karena kalau you only live once itu arahnya kan ya udah yang sekarang, yang besok urusan belakangan. Nanti dia tidak bisa menikmati hidup untuk besok yang sekarang saja. Makanya saya kalau menyampaikan ke mahasiswa, ke kalian ini kan hidup itu setiap hari, mati cuma sekali. Jadi yang paling penting adalah kamu isi setiap hari kamu itu dengan hal yang, kalau kamu tadi pengen FOMO, ingin sesuatu, ingin terus berprestasi tiap hari, hal yang bagus. Nah, jadi kita tidak membendung mereka, tapi kita filtrasi. Nah, bagaimana di daerah-daerah? Ya, sesuai dengan akselerasinya juga disesuaikan. Dan di daerah pasti juga punya dinas. Ada dinas pendidikan, ada dinas kominfo. Ya, mereka juga membuat sesuatu hal yang ada semacam arahannya dari mereka ke sekolah-sekolah, ke perguruan tinggi. Kira-kira yang bagus ini seperti apa? Kalau tadi ada MKWK yang langsung bersentuhan ke masyarakat. Jadi jangan kita bicara, kenapa kalau zaman dulu kan kita mengenalnya ada KKN ya, kuliah nyata itu di semester akhir. Semester awal kuliah aja dulu, nanti semesternya KKN. Kalau sekarang dengan MKWK, begitu masuk kuliah, langsung saat itu juga kita kasih tugas yang nanti langsung menyentuh masyarakat. Saya bilang yang sesuai yang tadi Yulia katakan, yang menyentuh sesuai dengan keinginan mereka. Mereka senang TikTok, mereka senang membuat mini drama, mereka senang buat film dan sebagainya, buat itu. Tapi kalau tadi kamu galau mengenai keadilan sosial, cobalah menyentuh masyarakat langsung. Kegalauan kamu setinggi apa? Bagaimana masyarakat? Yang tadi dikatakan, kamu lebih beruntung loh dibandingkan mereka yang belum sampai pendidikan. Nanti biar mereka menyortir sendiri. Oh ya, saya bisa mensyukuri ya yang ada. Tapi tidak dengan bahasa kita. Bahasa mereka yang mereka dengan mengadopsi sendiri. Kalau kita menyampaikan kamu harus bersyukur seperti ini, defend. Nanti mereka akan, oh gimana mau ini orang kondisinya juga begini. Tapi begitu mereka bersentuhan dengan masyarakat langsung, bahkan kalau saya katakan tugas-tugas itu ya kita support. Kalau memang butuh izin nanti yang ditandatangan saya tanda tangan. Nanti saya kalau memang ini ada, saya maju ke pimpinan untuk bagaimana dapat diizinkan. Di mana penyuluhan di sekolah bisa, ke masyarakat bisa dan sebagainya. Yang nanti ternyata, oh iya, ternyata masyarakat ya mungkin yang belum beruntung ini banyak. Jadi bahasa bersyukurnya itu tidak kita mengucapkan. Mereka menyimpulkan. Dan itu harus di semester awal. Kalau di semester akhir sudah kebanyak nanti teori yang mereka dapat, prakteknya ya ini. Tapi di semester awal mereka kan masih hype ya, masih ada satu semangatnya mereka. Tadi katakan, saya ini mahasiswa loh, ini sekarang udah begini ya. Coba hype-nya kamu tunjukkan. Saya sampaikan kepada mereka bahwa yang namanya perguruan tinggi itu bukan hanya satu hal, yaitu pendidikan. Ada tridharmanya. Pendidikan itu ada pendidikan dan juga ada pengabdian masyarakat. Cobalah kamu implementasikan itu.
Jadi langsung di semester awal mereka sudah dilibatkan ya. Jadi nanti semester 2 biasanya kan saya Pancasila semester 1, ya. Kewarganegaraan semester 2. Ya. Kewarganegaraan langsung kita tanya, kamu semester 1 tugasnya mana yang seperti ini? Jadi bukan lagi presentasi bikin makalah, presentasi. Ya. Dan di situ sekaligus mengajarkan mereka apa itu hidup bergotong royong. Wow. Luar biasa. Karena ada satu kelompok pasti akan, dan itu karena ke masyarakat, ya. Pasti harus bergotong royong, nggak mungkin sendirian. Nggak mungkin mereka itu ke daerah barangkali yang mungkin harus dapat perhatian khusus dari ini kesejahteraan misalnya. Mereka datang ke satu tempat, kemudian mereka memberikan, kemudian berkomunikasi, tapi ini pasti mereka akan mendapatkan sesuatu hal yang kadang-kadang. Ini yang selalu kita pahami. Belajar itu tidak harus dalam satu konteks secara ini, tapi belajar juga dari kehidupan di masyarakat. Ya. Karena itu realitas yang ada. Laparnya kita ini dengan laparnya rakyat yang memang sangat sulit itu apa? Ya. Definisinya. Jangan-jangan laparnya kita ini adalah lapar karena belum makan siang. Ini sangat menarik ya. Tadi disampaikan Pak Santio. Bagaimana kita juga harus menyesuaikan dengan apa yang menjadi karakter dan yang diinginkan oleh generasi Z sekarang ini. Nah, menurut Bu Yulia, apa yang sudah dilakukan selama ini di dalam lingkup dunia pendidikan, Ibu dan Bapak geluti, ya mungkin ada hal yang belum tadi kita diskusikan bersama yang bisa disampaikan kepada para netizen, karena ini juga untuk anak-anak kita generasi Z, juga kakak-kakaknya dan orang tua dari mereka ya yang punya latar belakang berbeda-beda. Kalau Bapak Ibu di dunia pendidikan tentu lebih mudah ya. Nah, silakan Bu Yulia. Terima kasih Pak Roni. Jadi seperti tadi Pak Roni sampaikan, jadi apa sih yang bisa, message apa yang disampaikan gitu ya Pak ya, pesan apa yang disampaikan. Jadi intinya adalah be yourself pertama. Oke. Jadilah Anda sebagai Gen Z yang benar-benar menunjukkan kreativitasnya. Iya. Jadilah Gen Z yang benar-benar membawa kontribusi positif bagi masyarakat, bagi keluarga, dimanapun Anda berada, gitu, dengan caranya Anda. Tapi tidak lepas juga itu dari apa? Bimbingan kita. Kita sebagai dosen, guru, tenaga pendidik, orang tua. Karena faktor yang paling penting itu faktor keluarga ya Pak ya. Yang memicu mereka untuk menjadi seseorang yang diharapkan nantinya menyambut Indonesia Emas 2045 tadi. Baik. Jadi tetap berkreasi, tetap berprestasi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila kita, dan jangan lupa jadilah generasi yang membanggakan Indonesia. Itu saja. Baik, terima kasih. Walaupun tiap hari mungkin bersama-sama, baik di rumah, di lembaga pendidikan, bahkan dalam dialog kita ini kami mengundang Bapak Ibu bersama-sama. Tapi mungkin saja Pak Santio punya pemikiran yang bisa ditambahkan, terutama berkaitan dengan bagaimana mereka juga perlu hati-hati terkait dengan rambu-rambu. Mereka menyampaikan konten-kontennya yang tidak melanggar hukum tentunya. Bagaimana Pak Santio? Baik, yang jelas kita juga selalu mengingatkan bahwa kita itu harus menjadi warga negara yang baik. Ya. Dalam pendidikan kewarganegaraan, bela negara salah satunya adalah menjadi warga negara yang baik. Ya. Dan menjadi warga negara yang baik adalah warga negara yang taat hukum. Nah, itu warga negara yang sadar hukum. Ya. Dan dimulai taat hukum dan sadar hukum dari diri sendiri dulu. Baik. Dan itu saya juga sampaikan kepada mahasiswa dan yang lain, bahwa kita menyadari bahwa ada hal-hal yang kita dibatasi oleh aturan-aturan.
Jadi kebebasan yang ada di Indonesia ini adalah bukan kebebasan yang ada di negara-negara lain gitu yang liberal. Kita tidak menganut liberalisme. Paham kebebasan mutlak. Kita bebas yang bertanggung jawab. Dibatasi norma-norma sosial, agama, dan juga hukum. Nah, tadi disampaikan misalnya mereka itu sangat cepat dalam literasi digital dan sebagainya. Ya, ini juga mereka juga harus diberikan satu pemahaman bahwa ada aturan undang-undang, contohnya ITE yang juga mereka harus taati itu, supaya mereka tidak sekedar menyampaikan, memuaskan keinginan mereka, apakah itu dalam bentuk share atau komentar atau apapun yang ternyata bersinggungan dan malah akhirnya bermasalah dengan hukum. Terima kasih Pak Santo, Bu Yulia. Dialog kita akhirnya sampai kepada final untuk mengakhiri kegiatan dialog kita di podcast Halo. Terima kasih banyak atas kehadirannya dan informasi yang telah disampaikan. Ya, demikian netizen Halo di mana saja berada. Kita selesai pada penghujung dialog ini. Terima kasih atas perhatiannya. Halo, halo Indonesia.